Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 2? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 2 jilid 2A ya. Kita masih di tema 2 ya, bermain di lingkunganku, tepatnya subtema 1 ya, bermain di lingkungan rumah. Nah, untuk kali ini kita di pembelajaran 2 ya adik-adik sekalian ya. Jadi kita lanjutkan pembelajaran 2. Mungkin yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 2. Dan tentunya jangan lupa untuk berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran serta ketelitian saat belajar maupun mengerjakan soal. Langsung saja adik-adik sekalian, untuk pembelajaran 2 ini ada di halaman 86 ya, tema 2 subtema 1 pembelajaran 2. Dimulai dari muatan bahasa Indonesia ya, menyebutkan kosakata tentang benda ya. Jadi banyak benda yang digunakan untuk bermain adik-adik sekalian ya. Nah, ciri-ciri benda tersebut bermacam-macam ya. Ada yang berbeda bentuk, bahan, warna, permukaan, dan kegunaannya. Nah ini, perhatikan contoh berikut. Nah ini adalah kelereng adik-adik sekalian ya. Ini gambar kelereng. Nah, kelereng itu berbentuk bola kecil yang terbuat dari kaca. Warnanya bening berwarna-warni. Permukaannya halus dan licin. Digunakan untuk bermain dengan cara dijentik. Nah itu kelereng adik-adik sekalian ya. Nah ini gambar kelereng. Mungkin adik-adik juga sudah pernah lihat ya bentuk kelereng itu seperti apa. Selanjutnya ada yang kedua yaitu simpai ya. Simpai atau hula hoop ya adik-adik sekalian ya. Ini bentuknya seperti ini. Mungkin adik-adik familiarnya dengan nama hula hoop ya. Simpai itu berbentuk lingkaran, terbuat dari rotan atau plastik. Simpai rotan berwarna coklat muda. Simpai plastik berwarna-warni. Simpai digunakan dengan cara diputar di pinggang ya. Ayo cobalah sebutkan ciri-ciri benda yang ada di sekitarmu. Lakukan bersama dengan teman sebelahmu itu ya. Mungkin untuk ciri-ciri benda ini ada simpai, tadi ada kelereng ya. Dari bentuknya, terbuat dari apa, kemudian warnanya, nah kegunaannya. Nah adik-adik sekalian ya, gampang sekali. Misalnya nih, apa ini adik-adik sekalian, namanya pulpen ya. Nah ini bentuknya apa di sini ya, memanjang ya. Ini berbentuk bulat panjang. Nah warnanya apa, ini warnanya hitam. Nah kegunaannya untuk apa? Nah untuk menulis ya, misalnya pulpen, pensil itu ya, yang mudah-mudah saja ya. Jadi benda-benda yang ada di sekitar adik-adik sekalian ya. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita ke ayo berlatih ya. Bacalah teks di bawah dengan seksama ya. Lakukan bergantian dengan teman sebelah. Oke. Di sini ada sebuah teks dengan judul bermain dakon. Ini gambarnya adik-adik sekalian, dakon ya. Pernahkah kamu bermain dakon? Adik-adik sekalian pernah bermain dakon? Tahu dakon ya? Nah mungkin yang belum tahu ya bisa dilihat ya, seperti ini dakonnya. Kemudian kira-kira seperti apa? Nah, dakon adalah alat permainan yang memiliki beberapa lubang. Nah di sini ya ada beberapa lubang. Dakon terbuat dari kayu atau plastik. Nah kalau zaman dulu masih terbuat dari kayu, tapi sekarang ada juga yang terbuat dari plastik ya. Lebih praktis sekarang buatan pabrik ya. Warnanya bermacam-macam. Dakon dari kayu biasanya dihiasi gambar. Untuk memainkannya diperlukan biji dakon. Biji dakon bisa menggunakan biji-biji kerang. Dakon dimainkan oleh 2 orang. Pemenang ditentukan dari banyaknya biji yang berhasil dikumpulkan. Ya ini ya. Jadi bentuknya seperti ini dakon. Kemudian nanti ini lubang-lubangnya untuk memasukkan biji-bijian tadi ya adik-adik sekalian. Jadi biasanya dilakukan 2 orang ya, berlawanan. Diawali dengan pink shoot dulu. Nah nanti yang menang biasanya yang main duluan ya. Ini diisi, kemudian nanti diambil beberapa, dijalankan ke sini ya, ke tiap lubangnya. Itu kira-kira ya sedikit penjelasan tentang dakon. Nah
Sekarang untuk nomor 2, jawablah pertanyaan berikut. Tulislah jawaban di bukumu. Yang A, apa yang dimaksud dengan dakon? Nah, tadi dari sini juga ada ya, dakon adalah alat permainan yang memiliki beberapa lubang. Itu pengertian dakon ya. Di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi yang A tadi, dakon adalah alat permainan yang memiliki beberapa lubang. Ini pengertian dari dakon. Selanjutnya untuk yang B, jelaskan mengenai bentuk papan dakon, bentuk papan permainan dakon. Bentuknya seperti ini ya adik-adik sekalian ya. Ini berbentuk lonjong memanjang ya, ini lonjong memanjang atau bulat panjang ya. Ini saya tuliskan ya, berbentuk lonjong memanjang atau bulat panjang bisa ya, itu bentuk papan dakon ya. Papannya berbentuk lonjong memanjang atau bulat panjang, boleh adik-adik sekalian tuliskan ya. Kemudian untuk yang C, bahan apa yang dapat dibuat dakon? Nah, tadi di sini juga ada ya, kayu atau plastik bahan dari dakon ya. Oke, yang C yaitu kayu atau plastik. Kemudian untuk yang D, benda apa yang diperlukan untuk bermain dakon? Nah, benda apa yang diperlukan untuk bermain dakon tadi ya? Yaitu biji dakon ya, yang bisa menggunakan biji-biji kerang. Ini saya tuliskan di sini adik-adik sekalian ya. Jadi biji dakon bisa menggunakan biji-biji kerang. Itu ya, menggunakan biji-bijian yang pasti adik-adik sekalian. Oke, sudah untuk muatan bahasa Indonesia. Kita lanjut ke muatan PPKN ya. Ini tentang menyebutkan aturan di rumah. Nah, pasti adik-adik semua di rumah juga ada aturan ya. Oke, jadi kita memiliki aturan di rumah. Aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku ya. Jadi dalam kita bertingkah laku tentu ada aturannya, termasuk di rumah ya. Jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan baik dan menyenangkan. Aturan yang ada di rumah telah disepakati oleh semua anggota keluarga ya. Biasanya dibuat aturan ya dan disepakati bersama. Tujuannya untuk apa? Untuk kebaikan bersama ya adik sekalian ya, itu ya. Supaya rumah menjadi tenang, tentram, lah itu adanya aturan di rumah. Nah, sekarang ada keterampilan dan kerja praktik adik-adik sekalian ya. Ini bermain peran tentang aturan di rumah. Nah, ini ada Dika dan Doni, adik-adik bisa diperagakan ya di kelas ya. Ini peragakan percakapan berikut dengan teman sebelahmu. Oke, dengan teman sebelah ya. Oke, saya baca terlebih dahulu adik-adik sekalian ya. Ini ada Dika. Kak Doni, aku ingin bermain bola di lapangan. Kemudian Doni menjawab, nanti ya Dek, ibu sedang pergi ke pasar. Ibu berpesan agar kita menjaga rumah. Kemudian Dika menjawab, aku bosan dari tadi main di rumah kak. Kemudian Doni menjawab lagi, kita tidak boleh keluar rumah tanpa minta izin orang tua dek. Ayo kita bermain di teras rumah. Dika menjawab, ayo kak, aku bawa mainanku keluar, boleh kak? Ya, jadi akhirnya dia mau bermain di teras rumah ya. Kemudian Doni menjawab, tentu dek, setelah selesai rapikan lagi mainanmu ya. Nah itu ya. Jadi ini Dika ya punya kakak namanya Doni ya. Dia mereka berdua di rumah ditinggalkan oleh ibunya yang sedang pergi ke pasar. Tadi dipesan bahwa tidak boleh pergi ke luar rumah dan harus minta izin sama orang tua. Dan tadi kakaknya juga berpesan ya, si Doni, bahwa adiknya habis bermain harus merapikan mainannya lagi itu. Oke. Sekarang yang kedua, diskusikan mengenai aturan apa saja yang terdapat pada percakapan di atas. Lah ini tadi aturannya ya. Ada agar kita menjaga rumah tadi ya, kalau orang tua kita sedang pergi. Nah, kemudian yang kedua, kalau mau keluar rumah harus minta izin orang tua. Dan yang ketiga, ini tadi setelah bermain harap merapikan mainannya lagi. Oke. Untuk nomor 2 di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Oke ya, jadi yang A menjaga rumah ketika ibu pergi ke pasar, tadi aturannya ada di bacaan tadi ya. Kemudian tidak boleh keluar rumah tanpa minta izin orang tua. Dan yang ketiga, merapikan mainan setelah selesai bermain. Itu aturan pada bacaan di atas. Kemudian
Apakah aturan tersebut sama dengan aturan di rumahmu? Ceritakan di depan kelas aturan bermain di rumahmu. Nah, ini. Ya. Iya, sama ya. Jadi, ketika ibu ke pasar, aku harus menjaga rumah. Kemudian harus izin dulu sebelum keluar rumah ya. Sebelum bermain harus izin dulu sama orang tua pastinya. Kemudian setelah bermain harus merapikan mainannya. Ya, ini rata-rata di semua rumah hampir sama ya, Adik sekalian, aturan seperti ini ya. Jadi kita harus menjaga rumah, kalau mau pergi dari rumah harus minta izin, dan setelah selesai bermain juga harap merapikan mainannya kembali ya, supaya rumah menjadi rapi lagi. Itu adik-adik sekalian untuk pembelajaran 2. Untuk pembelajaran 3 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.